Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami dari perusahaan Naikira Kreatif Media dengan objek UMKM Pisang Mani Teraso Pasar Baru Padang. Adapun tim perusahaan kami, yang pertama itu adalah Syafira Ifna sebagai produksi, yang kedua itu adalah Adam Febrian sebagai sutradara atau kameramen, dan yang ketiga yaitu adalah Ulfa Hidayati sebagai editor. Adapun profil UMKM yang kami ambil yaitu adalah UMKM Pisang Mani Terasa Padang. Pisang Mani Teraso merupakan salah satu UMKM kuliner yang bergerak di bidang makanan ringan dengan produk utama berupa pisang crispy dengan aneka varian rasa, yang berlokasi di Pasar Baru, Jalan Dr. Muhammad Hatta, nomor 10 Cupatanga, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pisang mani teraso hadir sebagai pilihan jajanan yang praktis, lezat, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dengan citra rasa yang khas serta penyajian yang menarik, UMKM ini terus berupaya memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi. Melalui konten yang diproduksi oleh Naikira Kreatif Media, Pisang Mani Taraso diharapkan dapat meningkatkan brand awareness serta menarik minat konsumen baru untuk mencoba produknya. Next, adapun target audiens dari Naikira sendiri yaitu adalah konten yang diproduksi ditujukan kepada masyarakat umum dengan rentang usia 15 sampai 35 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube Short. Audiens utama dari konten ini adalah pelajar dan mahasiswa yang menyukai jajanan kekinian, anak muda yang aktif mengikuti tren kuliner, masyarakat sekitar kawasan Pasar Baru dan Universitas Andalas, pengguna media sosial yang tertarik pada konten review makanan dan kuliner. Karakteristik dari audiens sendiri yaitu yang pertama aktif menggunakan media sosial, menyukai video pendek yang informatif dan menarik, tertarik mencoba makanan yang sedang viral atau direkomendasikan, dan yang terakhir yaitu dalam mudah terpengaruh oleh konten visual yang mengunggah selera. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Syafira Ifna. Kepada Syafira Ifna, dipersilahkan. Baik, izin sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tentang konten pilar dan juga konsep video produksi. Nah, di sini ada bagian konten pilar. Yang pertama ada promotional content. Nah, promotional content ini adalah konten yang bertujuan memperkenalkan produk dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap UMKM Pisang Mani Teraso. Lalu yang kedua ada tren konten. Tren konten itu adalah konten yang dibuat dengan mengikuti tren yang sedang berkembang di media sosial sehingga lebih mudah menjangkau audiens dan meningkatkan interaksi. Lalu yang ketiga ada produk showcase konten. Ini adalah konten yang berfokus pada penampilan visual produk secara detail yang untuk menunjukkan kualitas dan daya tarik produk kepada calon konsumen. Nah, selanjutnya ada konsep video promosi. Nah, yang pertama itu ada video promosi pertama, yaitu kita mengambil konten tren, yaitu dengan nggak ada yang lebih menarik kecuali pisang mani taraso. Nah, di video pertama ini menggunakan konsep uh, tren konten yang mengikuti gaya konten populer di Instagram Reels dan TikTok. Konsep ini memanfaatkan teknik curiosity marketing, yaitu membangun rasa penasaran audiens melalui pernyataan yang unik dan provokatif sehingga mendorong mereka untuk menonton video hingga selesai. Nah, penggunaan konsep yang mengikuti tren media sosial dipilih karena lebih relevan dengan kebiasaan audiens saat ini yang cenderung menyukai konten singkat, menarik, dan juga mudah dipahami.
Lalu ada konsep video promosi yang kedua yaitu Cinematic Product Showcase. Nah, di sini video kedua menggunakan konsep Cinematic Product Showcase yang berfokus pada visual produk secara estetik dan profesional. Pengambilan produk dilakukan dengan teknik close up dan detail shot untuk memperlihatkan tekstur produk, lelehan coklat, serta topping yang melimpah. Lalu konsep ini bertujuan menonjolkan kualitas produk melalui visual yang menarik sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan minat audiens terhadap pisang mani teraso. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafira Igna. Selanjutnya yaitu materi tentang hasil pelaksanaan proyek Nekira yang akan disampaikan oleh Adam. Kepada Adam dipersilahkan. Baik, izin. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan proyek Nekira Kreatif Media. Setelah proses produksi dan publikasi konten, promosi dilakukan, konten berhasil menampilkan berbagai keunggulan produk pisang Manita Raso, mulai dari variasi menu, harga yang terjangkau, hingga proses pembuatan yang menarik. Konten dipublikasikan melalui media sosial dengan tujuan meningkatkan jangkauan promosi dan memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik usaha, konten yang diproduksi memberikan dampak positif terhadap promosi usaha karena membantu memperkenalkan produk kepada calon konsumen yang sebelumnya belum mengetahui keberadaan pisang Maniteraso. Next. Selanjutnya itu ada evaluasi proyek. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama, visual produk terlihat menarik dan mampu menonjolkan keunggulan produk. Yang kedua, informasi mengenai menu dan harga tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga, konten menggunakan gaya penyampaian yang ringan dan mudah dipahami. Yang keempat, konten sesuai dengan target audiens, yaitu mahasiswa dan anak muda. Sebenarnya itu ada kekurangan. Yang pertama, durasi produksi yang terbatas menyebabkan beberapa ide kreatif belum dapat diterapkan secara maksimal. Yang kedua, jangkauan promosi masih terbatas karena publikasi dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, belum tersedia data penjualan yang lengkap untuk mengukur dampak konten secara kuantitatif. Next. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Yang pertama, melakukan publikasi konten secara berkala. Yang kedua, memanfaatkan lebih banyak platform digital. Yang ketiga, membuat variasi konten seperti testimoni pelanggan dan behind the scene produksi. Next. Selanjutnya itu ada refleksi proyek Nekira Kreatif Media. Melalui proyek ini, tim memperoleh pengalaman langsung dalam proses produksi media digital, mulai dari perencanaan konsep, pengambilan gambar, hingga proses editing dan publikasi konten. Tim juga memahami pentingnya komunikasi dengan pelaku UMKM untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan promosi usaha. Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam produksi media, proyek ini memberikan pemahaman bahwa konten digital memiliki peran penting dalam membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya tarik produksi di era digital. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adam yang telah menyampaikan eh, materi selanjutnya. Baik, mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh tim Nekira Kreatif Media. Jikalau ada kata salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.